Hey, balik lagi di Project Review, saya Putu Reza. Dan hari ini katanya sih udah ada handphone baru yang nyampe di bawah. Saya penasaran banget, pengen ngambil, pengen langsung nyobain. Handphonenya apa? Ikutin aja, kita ambil ke bawah. Oke, jadi ini dia nih handphone barunya, Realme 6 Pro, Realme 6 Pro. Dan di bulan Maret ini masih awal bulan, ternyata Realme rilis lagi. Jadi Realme adalah brand yang rutin sekali setiap bulan, jadi kemungkinan bulan depan juga bakal ada lagi Realme yang baru. Oke, ini Realme 6 Pro, dan dari info yang saya dapat ini adalah penerus dari Realme XT. Jadi kamu nggak akan dapat yang namanya XT2, XTS atau apapun. Ini adalah penerusnya Realme XT, yaitu Realme 6 Pro. Langsung aja dibuka perangkatnya, kita buka boxnya, saya tahu kayak apa handphonenya. Oke, masih bisa pakai kuku ternyata. Kotaknya sangat Realme sekali, dari Realme 5i, Realme C3, terus Realme 6 Pro. Semuanya sama, kotaknya begini, kuning terus ada mereknya. Oke, nyampas sembarangan. Dan di bagian belakang, sebentar aja, bisa dilihat di sini paling tidak ada 4 key selling point dari handphone ini. Pertama adalah kameranya, 64 megapiksel quad camera 20 kali hybrid zoom. Terus ada in-display dual selfie 90 Hz smooth display, jadi layarnya 90 Hz. Ada VOOC fast charging juga 30 watt dan Snapdragon 720G. Jadi agak beda dari yang biasa kita temukan, yaitu 730, yang ini 720. Gimana ya performanya? Oke, langsung aja dibuka. Dan untuk yang ini kayaknya nggak bisa pakai kuku, bisa deh disobek. Welcome to Realme family. Dan seperti biasa, di sini ada, ya, sudah diduga ada user manual dan juga ada case. Lanjut, ini sudah langsung ada device-nya. Berasa agak tebel kalau pas dibuka gini. Dan ini dia Realme 6 Pro. Oke ya, ini back covernya Realme 6 Pro. Saya buka dulu stiker dan oke, ada back covernya, polanya entah ini huruf S, tapi kalau saya baca sih ini Lightning. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan gen itu? Apakah Realme akan menjadikannya brand ambassador? Kita taruh dulu sebentar, lanjut ke bawah. Oke, ini dia chargernya, sedikit berbeda dari yang umum yang saya lihat sebelum-sebelumnya. Ini adalah charger VOOC-nya, ukuran agak besar, tapi oke, bisa dimaklumi karena memang outputnya besar juga supaya ngisi baterainya bisa lebih cepat. Dan satu lagi di sini adalah kabel USB-C. Ya, jadi kabel USB-C-nya seperti ini. Bisa dilihat bukan USB-C to C, jadi masih USB-A dengan USB-C. Dan apalagi ya? Satu lagi, SIM card ejector yang entahlah harus disebut atau enggak, tapi di bawah ada SIM card ejector. Oke, jadi saya udah selesai setup handphonenya, udah nyala. Dan sekarang saya mau coba ngebahas sedikit dari poin-poin kunci atau highlight dari Realme 6 Pro yang tertulis di kotaknya. Yang pertama di sini ada 64 megapiksel quad camera 20 times hybrid zoom. Jadi yang pertama kita ngomongin soal kameranya dulu. Ada lensa utama yang kemampuannya 64 megapiksel, lalu ultra wide, ada telefoto juga, dan makro. Untuk yang telefoto ini cukup menarik ya, karena sepertinya sekarang ini trennya lagi balik ke lensa zoom. Di bagian menu tersedia tombol 2x dan 5x untuk zoom, sedangkan kalau mau ditambah lagi itu masih bisa dilebihin lagi sampai 20 kali digital zoom. Selain itu, night mode juga masih jadi salah satu andalan, dan kalau dilihat ini di bagian pojok ada logo tripod untuk tripod mode. Perlu dicoba sih buat tahu apa bedanya sama night mode yang biasa, dan apakah misalnya kita pakai di tripod mode tapi dipegang ada perbedaan, nggak tahu, nanti dicoba.
Kemudian untuk kamera depan, Realme 6 Pro juga beda nih dari sebelumnya karena ada dua kamera dengan lensa ultrawide 105 derajat. Jadi bisa muat banyak kalau emang mau foto ramean. Terus buat videonya, Realme 6 Pro juga menarik lagi karena masih ada Ultra Steady alias stabilizer, tapi kini ada opsi Ultra Steady Max. Apalagi ini, kalau dilihat sekilas kayaknya sih yang Max itu pakai lensa ultra wide untuk ngambil video karena croppingnya beda. Tapi nggak tahu lah, nanti dicoba lagi. Belum habis, masih soal video, sekarang pindah ke depan ada juga mode Ultra Steady. Ya, ini nih yang bikin lengkap, jadi ada stabilizer di kamera belakang sama depan, sehingga kalau dipakai ngevlog, mestinya sih hasilnya bakal bagus. Sekarang lanjut ke aspek kedua adalah soal layar. Resolusinya Full HD Plus 6,6 inci, tapi bukan itu yang diunggulkan, melainkan soal refresh rate 90 Hz ya. Mungkin sebagian ada yang bakal bilang, ya sayang banget kok cuma 90, nggak 120 aja kayak yang handphone flagship gitu. Jadi kekurangan dong. Kalau menurut saya sih sebenarnya enggak ya. Melihat positioning dari handphone ini yang merupakan penerus dari Realme XT. Jadi gini aja deh. Realme XT waktu pertama kali rilis itu harganya 4,5 juta rupiah untuk versi tertingginya 8128 GB. Sama persis seperti Realme 6 Pro ini. Jadi kalau nanti misalnya handphone ini dijual di harga yang let's say anggaplah 5 juta gitu ya, naik sedikit, atau ya syukur-syukur bisa sama gitu 4,5 juta. Akan menarik sekali punya handphone di rentang harga segitu dengan refresh rate layar yang di atas 60 Hz, 90 Hz. Karena kalau saya tahu sekarang belum ada kan yang resmi di Indonesia tapi ngasih refresh rate layar segitu di harga 4 jutaan. Jadi kalau emang bener segitu ini akan jadi sesuatu yang oke banget. Dan satu lagi, dua sih tapi saya barengin aja, yaitu 30 watt flash charge 4300 mAh baterai dan Snapdragon 720G. Jadi sekarang ngomongin specs. Dengan daftar yang ada, nggak mungkin saya nggak bilang kalau Realme 6 Pro ini bakal menarik sekali. Ada chipset baru yang harusnya cukup powerful, RAM juga oke, dan punya penyimpanan cukup besar yang masih bisa ditambah sama microSD berkat adanya mekanisme triple slot. Jadi kalau nanti memang performanya sesuai ekspektasi, HP ini mestinya cukup bisa bikin betah, ditambah lagi sama baterai yang cukup besar, semoga awet dan didukung sama pengisian baterai yang cepat juga. Sisanya apalagi ya, palingan soal desain. Warna saya suka merah campur hitam, tapi untuk pola petirnya ini ya preferensi masing-masing. Buat saya oke, tapi buat orang lain ya bisa jadi keren banget. Tapi satu hal yang pasti yang saya suka dari desainnya adalah sensor sidik jari di samping ini, karena buat penempatannya itu enak dan responnya pun cepat. Overall untuk kesan awal saya sih suka dengan Realme 6 Pro. Bakal dicoba lebih lanjut gimana performanya untuk aktivitas sehari-hari, dan tentu saja ngetes kamera karena banyak sekali yang bisa dicoba, mulai dari tripod mode sampai juga ultra steady, baik itu yang max atau yang biasa, dan juga untuk kamera depan. Jadi untuk vlogging saya pengen tahu gimana kira-kira performa dari handphone ini. Untuk peluncurannya, Realme 6 Pro bakal rilis tanggal 24 Maret 2020 jam setengah 11 siang waktu Indonesia Barat. Gimana saya tahu? Karena udah ada informasinya di website blibli.com. Di situ udah ada halaman pre-ordernya buat kamu yang mungkin akan berminat dengan handphone ini. Tapi kalau mungkin kamu sekarang udah berminat pengen cari tahu, silakan aja langsung klik link yang ada pada kolom deskripsi di bawah supaya kamu nggak ketinggalan detail soal produknya nanti saat udah rilis. Oke guys, gitu aja dulu untuk impresi awal sama sedikit tadi unboxing dari Realme 6 Pro. Terima kasih banyak udah nonton, dan saya pengen tahu gimana pendapat kamu dengan handphone ini dan prediksi kamu harganya bakal sama atau lebih mahal dari Realme XT. Tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Putri Rizal pamit, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day.